Hai guys, welcome to Ruang Gelap. Kali ini kita akan membahas mantan menteri di Indonesia yang kisahnya ini gue kagum banget. Dan jujur gue belum pernah dengar nama dia selama ini. Jadi gue pengen membagikan kisah beliau yang bisa dijadikan teladan oleh kita semua. Inilah kisah Insinyur Sutami yang disebut-sebut sebagai menteri termiskin di Indonesia. Insinyur Sutami ini lahir di Surakarta tanggal 19 Oktober 1928. Beliau ini seorang insinyur yang lulus dari Sekolah Teknik Bandung atau ITB dan memiliki seorang istri beserta 5 anak. Awalnya di tahun 1957 beliau ini bekerja di sebuah proyek penjernihan air di Cisangkul, Bandung. Lalu tahun berikutnya beliau bekerja di NV Holland Beton Maatschappij atau HBM yang sekarang menjadi PT Hutama Karya. Dan karena kecerdasan dan kegigihan beliau, di tahun 1961 dia diangkat menjadi direktur utama. Nah, nama Insinyur Sutami ini lalu terdengar di telinga Insinyur Soekarno, sehingga ia dijadikan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik di era kepresidenan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Menurut istri Insinyur Sutomo, beliau ini adalah orang yang sangat sederhana dan gak suka pakai pakaian safari. Gue jujur, gue belum pernah tahu apa itu pakaian safari. Jadi pas gue nulis ini, gue baru tahu kalau pakaian ini tuh namanya pakaian safari. Oh my god, sorry. Jadi beliau ini suka pakai kemeja putih yang lengannya digulung dan juga sering banget diajak untuk sarapan di istana oleh Pak Soekarno. Insinyur Sutami ini sangat pintar di perbetonan. Dan Pak Soekarno itu sangat-sangat percaya banget sama dia. Sampai Pak Soekarno tuh sering bilang ke orang-orang kalau apa yang dikatakan oleh Pak Sutami adalah perintah dari Pak Soekarno juga. Jadi apapun yang diomongin oleh Pak Sutami, Soekarno itu udah percaya banget dan setuju apapun itu. Karena beliau ini tuh emang bertanggung jawab dan hasil kerjanya itu semuanya bagus-bagus. Beliau ini memantau proyek gedung DPR, Jembatan Semanggi, Waduk Jatiluhur, Bandara Ngurah Rai, dan juga Jembatan Ampera. Pak Sutami ini tuh nggak berasal dari partai manapun, dia tuh bukan politikus. Dia ini bener-bener seorang insinyur lapangan yang kehebatannya itu tuh emang diakui oleh banyak orang, sangat amanah, hebat, pinter, makanya Pak Soekarno itu langsung angkat dia sebagai menteri. Meskipun dia adalah seorang menteri, dia nih nggak pernah tergiur untuk mewah-mewah. Meskipun pada akhirnya Pak Soekarno lengser dan digantikan oleh Pak Soeharto, Pak Soeharto ini juga sayang banget sama dia. Jadi jabatannya itu nggak pernah dicopot. Bukti nyata bahwa Pak Sutami ini memang bekerja murni untuk rakyat Indonesia. Nah, yang paling mengagetkannya ternyata Pak Sutami ini tuh hidup dalam kecukupan yang cukup banget gitu loh. Pak Sutami ini bahkan waktu beli rumah di Jalan Imam Bonjol itu nggak beli cash tapi nyicil karena dia nggak punya duit. Rumahnya ini baru lunas saat Pak Sutami itu hampir pensiun. Gak cuman itu, atap rumahnya tuh juga bocor. Dan juga dia ini punya masalah ekonomi. Gua gak tahu berapa gaji menteri saat itu, tapi beliau ini ternyata bahkan gak bisa bayar listrik. Padahal dia ini Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Indonesia Raya. Jadi waktu dia kekurangan uang untuk bayar listrik, PLN mencabut listrik di rumah pribadinya di Solo. Jadi kalau dari apa yang gue simpulkan di berita, Pak Sutami ini tuh punya rumah di Solo dan Jakarta, dan yang di Solo yang gak bisa dia bayar listriknya. Padahal dia menterinya. Pak Sutami ini dikenal oleh orang-orang yang bekerja di sekitarnya sebagai bapak yang enggak punya udel. Maksudnya di sini itu karena Pak Sutami ini tuh memang pengen selalu terjun langsung ke lapangan. Dia enggak mau nerima info itu cuma dari atasan. Karena menurut dia kalau dia terjun langsung ke lapangan tuh bakal proyeknya itu lebih cepat selesai karena kalau ada kendala dia langsung ada di tempat dan nyelesain kendala itu. Kalau misalnya dia masuk ke tempat-tempat terpencil, dia ya udah pakai ojek, nggak bisa masuk pakai ojek, dia jalan kaki. Salah satu karya Pak Sutami yang sangat membanggakan itu adalah Jembatan Semanggi, di mana saat itu dia menemukan sebuah sistem teknik perbetonan baru yang dinamakan pre-stressed concrete. Saat itu memang Pak Soekarno tuh ngirim dia ke Jerman untuk menganalisis jembatan di Jerman supaya jembatan di Semanggi ini tuh bisa kelihatan bener-bener kayak bentuk daun semanggi. Waktu masa kepresidenan Pak Soeharto, lagi-lagi dia mendapatkan penghormatan karena Pak Soeharto
Soeharto menamai sebuah bendungan di Karangkrates, Sumber Pucung, Kabupaten Malang pada 16 Desember 1981 dengan nama Bendungan Sutami. Suksesnya pembangunan jembatan Semanggi membuat Asian Games pada tahun 1962 di Indonesia itu berjalan sangat lancar sesuai dengan keinginan Pak Soekarno karena minim kemacetan. Pak Sutami ini bukan cuma seorang pekerja yang baik, tapi dia ini juga sosok yang disayangi banget oleh istri dan anak-anaknya. Bagi anak-anaknya, Pak Sutami ini tuh ayah yang sangat sempurna. Sayangnya, saking pekerja kerasnya Pak Sutami ini, beliau ini kadang enggak aware dengan kesehatan dia sendiri. Beliau ini sakit liver tuh hati kan? Beliau ini menderita penyakit gangguan hati dan juga kurang gizi. Nah, awalnya beliau sempat dibawa ke rumah sakit dan Pak Soeharto itu pernah menyuruh beliau untuk berobat ke luar negeri, tapi Pak Sutami ini bilang dia nggak punya biaya. Waktu Pak Soeharto bilang mau membiayai dia untuk berobat ke luar negeri, beliau menolak. Karena menurut dia itu memang bukan hak dia. Karena penyakit livernya, Pak Sutami ini meninggal di usia yang sangat muda. Waktu dia berumur 52 tahun di tanggal 13 November 1980. Nah, sebelum beliau meninggal dunia, beliau ini berpesan dia nggak mau dikuburkan di makam pahlawan Kalibata. Karena menurut dia ini bukanlah pahlawan atau tokoh penting bagi masyarakat. Meskipun beliau ini adalah orang yang sangat berpengaruh di negeri kita. Tapi karena permintaan itulah jadinya Pak Sutami dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pak Sutami ini adalah menteri yang sangat-sangat dan banyak sekali diidolakan dan dikangeni oleh orang-orang. Ada banyak opini gue tentang Pak Sutami, betapa gue berharap banyak orang seperti Pak Sutami yang menjaga negeri kita. Tapi kita nggak membicarakan politik di sini, murni hanya kekaguman kepada Pak Sutami saja. Tentunya kita sangat-sangat berterima kasih atas semua perjuangan yang telah Pak Sutami lakukan demi kita semua. Kalau kalian mau lebih banyak cerita tentang true crime, mystery, conspiracy, dan cerita-cerita inspiratif tentang seorang figur, let us know in the comment section below. Dan kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan nyalakan tombol bell agar kalian tidak kelewatan dengan update video baru di Ruang Gelap. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.